Berjumpa lagi dengan gua, Bergas, di Garasiku Horor. Kali ini gua bakal menceritakan salah satu cerita yang tak pernah dilupakan, yaitu dari pengalaman gua sendiri. Kokod Monong. Ini adalah cerita yang membuatku cukup terbayang-bayang. Kejadian ini membuatku trauma dan tidak ingin kembali ke tempat itu. Insiden ini terjadi saat aku di bangku kelas 5 SD. Di waktu umurku yang masih sangat muda, tentu bermain adalah hal yang sangat menggembirakan. Dan di era itu, tentu jadwal bermain kita sangat berbeda dengan era sekarang. Jadi waktu dulu itu kalau main kan ke hutan, ke sungai, ke kali, main kelereng, petak umpet dan lain-lain. Nah kalau sekarang kan main ML lah, FF lah, serba digital. Oke, next. Di suatu waktu aku dan kawan-kawan merencanakan bermain ke suatu kali atau sungai yang tak begitu jauh dari pemukiman. Aku dan kawan-kawan sangat gembira bermain di sungai itu. Ditambah lagi kita tidak hanya sekedar mojai atau berenang, melainkan kita mewarnainya dengan sebuah permainan atau game. Kan kalau misalkan kita main di kali atau misalkan di kolam renang, pasti kan ada apalah sebuah game gitu, kayak kucing bola, kucing apalah macem-macem ya di berbagai daerah. Antara lain gamenya itu Bang Ben. Kalau di daerah gue ya, Bang Ben itu jadi kalau misalkan kita yang jadi kucingnya, kita nempel harus kena ke salah satu teman kita itu jadi kawan kita. Bang Ben lempar bola, itu lempar bola dan bentengan. Mungkin di beberapa daerah itu ada, cuman penamaannya aja yang berbeda. Next. Di tengah keasikan kita saat game sedang berlangsung, tiba-tiba sesaat setelah aku loncat dari atas tebing, kakiku ada yang menarik ke arah berlawanan. Jadi arah berlawanan kan nyebur, pas nyebur itu kan pasti langsung ke atas. Nah ada yang narik tuh gua tuh waktu dulu. Oke lanjut. Sontak aku kaget dan langsung berteriak sekencang-kencang. Jadi gua langsung, wah ini gimana apa? Halo teman-teman, gimana? Ini apaan? Gue langsung pokoknya berteriak lah, histeris gitu. Sambil berteriak, di saat itu juga sesekali tenggelam karena tarikan itu. Jadi ya ketarik-tarik itulah, kita berlawanan gitu kan, saling tarik menarik gitu, memperebutkan badan gua sendiri gitu loh. Jadi ketelan lagi karena tenggelam, mungkin panik juga. Melihat aku berteriak dan terlihat seperti sedang berusaha melawan seseorang, semua teman-teman langsung menghampiri aku dan menariknya secara bersamaan. Nah, kebetulan aku bermain tidak semua satu angkatan. Gua tuh bermain ada yang lebih tua, ada yang lebih muda ya, pokoknya campur aduk itulah yang namanya teman-teman di satu kampung kan. Jadi ada yang udah dewasa pemikirannya, ada yang masih kanak-kanakan, ada yang bodo amat gitu kan, campur-campur gitu. Singkat cerita, aku sudah di rumah dan temanku ada di sampingku. Semua cemas dan menanyakan kronologis kejadian itu. Gue saat itu belum bisa ngejawab apapun. Gue masih kacau pikirannya. Jadi ya gue belum bisa menata ingatan gue kembali gitu loh. Karena yang pertama kan gue masih shock, terus di jalan pun pokoknya gue masih
pikiran masih kacau. Jadi gue di situ nggak bisa ngejawab apapun. Keesokan harinya, aku baru bisa menceritakan awal mula insiden itu terjadi. Jadi teman-teman, aku waktu itu naik ke atas tebing untuk menghindari temanku yang jadi kucing. Nah, nggak tau lah bahasanya. Dia kalau di gua sih jadi kucing ya. Nah, kenapa gue naik ke atas tebing? Karena temen gue yang jadi kucing itu nggak bisa naik ke tebing gitu. Jadi gue milih yang cari aman lah gitulah. Akhirnya gue naik tuh. Terus karena kurang menarik, gue putuskan untuk terjun dan menghampirinya. Jadi gue balik tuh, jadi cengin dia, deketin dia gitu kan, maksudnya mau gitu. Namun hal mengerikan terjadi. Sesaat aku nyemplung, kakiku spontan langsung seperti ada yang menarik ke arah bawah. Jadi gue benar-benar kaget kan. Ceritanya gue naik di tebing, terus gue kan pengen turun, gue terjun kan. Biasanya tuh gue belum pernah, maksudnya gue bukan pertama kali di sungai itu. Jadi gue udah beberapa kali dan di situ emang biasa-biasa aja, dan nggak tahu kenapa saat itu ada hal yang lumayan membekas sampai sekarang. Nah, gue langsung membalasnya ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah atas. Gue langsung narik tuh. Gue bener-bener takut lah. Gue masih kecil juga, gue pasti mikirnya gue meninggal, gue mati nih di sini, die. Gue berteriak dan menangis di situ karena yang namanya masih anak-anak ya. Udah gue masih kecil, gue gak bisa. Baru pertama gue mengalami kejadian yang seperti ini, dan itu pun membuat gue pertama ngedengar ke orang tua, yang keduanya kapok. Dan karena di sana gue sudah panik karena sesekali gue tenggelam dan air sungainya tertelan. Pokoknya gue udah histeris, gue udah ketakutan, gue udah kacau di sana, udah gak ngerti apa-apa. Yang penting gue gerak semua badan ngelawan makhluk itu yang gak gue tahu. Setelah itu gue lagi histerisnya, gue lagi kacau-kacaunya, gue lagi panik banget. Gue ditambah satu kali panik lagi, jadi 2 kali panik gue nih. Karena teman-teman gue itu datang secara tiba-tiba tanpa gue sadari gitu loh. Nah, gue kan lagi kacau gitu kan, ternyata teman-teman gue datang megang gue langsung tuh. Yang ada yang agak tua, lebih tua dari gue, dan waktu itu dia temen gue itu udah SMA, dan dia langsung tuh narik gue, dan gue pun gak sadar bahwa itu temen gue. Gue kira itu temennya makhluk yang di bawah. Jadi gue malah awalnya gue nolak tuh. Nah, karena gue ngeliat bahwa itu banyakan gas kan itu, akhirnya gue di situ bisa tuh ngontrol panik gue, ngontrol emosi gue. Akhirnya gue ikut tangannya temen gue. Nah setelah kejadian itu, gue gak berani lagi bermain di sungai itu selama berbulan-bulan, bos. Jadi yang kacau sih ya, namanya pengalaman yang udah pertama kali langsung disuguhkan kejadian yang hampir merenggut nyawa. Ya hampir merenggut nyawa lah, itu udah 50-50 ya, karena di air juga kan. Kalau misalkan gua bermain dengan sama-sama anak kelas 5 SD, nggak tahu deh, mungkin yang nolong gua bakal ikut ke gua juga gitu kan, mau nolong malah
ikut tenggelam gua sama gua. Untungnya gua waktu itu main sama orang yang berbeda-beda kalangan gitu kan, berbeda-beda angkatan, gak semuanya seumuran. Ya udah tuh, gua kapok, gua gak berani lagi main di sungai manapun gua gak mau. Meskipun gua ikut, gua paling ikut-ikut bakar singkong, ikut-ikut makan-makan ikannya, tapi untuk renang meskipun untuk bermain di air itu gua angkat tangan. Sorry, gua gak bisa karena gua sudah mengalami kejadian yang sungguh-sungguh mengerikan gitu. Gua kepo tuh, gua kan kepo ya, gua kepo setelah gue cari tahu. Jadi gua kepo tuh, dan setelah gue mencari tahu kepada orang tua dan keluarga, apa sih makhluk itu gitu, kenapa dia kayak jahil ke gua dan apa tujuannya gitu kan. Setelah gua cari tahu, makhluk itu adalah kokon monong. Nah, makhluk ini dari daerah Jawa Barat ya, kalau di gua sih di Majalengka. Nah, jadi kokon monong itu, kokon itu artinya itu tangan, jadi monong itu muncul, jadi munculnya tangan. Nah, jadi makhluk itu tuh ya penampakannya tangan, jadi dia tuh narik jailnya itu jadi narik seorang yang lagi mancing lah, apalah pokoknya yang berada di wilayahnya. Nah, gua tulis nih, menurut orang di sekitar, kokon monong ini adalah makhluk air yang tinggal di sungai dan gemar jahil kepada anak-anak, bahkan kepada orang yang sedang ngaharap tuh ngalintar itu menjala itu ngambil ikan secara langsung, jadi turun langsung ke sungainya. Jadi ya kurang ajar banget sih ya. Jadi makhluk itu nggak ada tuh di kolam, kayak di kolam renang, di kolam ikan, di kolam rumah. Karena menurut orang tua di daerah gua itu, jadi kokon monong itu makhluk air yang tinggalnya itu wilayahnya itu di sungai. Yang sungai itu ya sungai angker katanya, tapi di situ agak berlawanan karena sungai itu ya udah biasa kita lalu kita lewati gitu, maksudnya kita main di sana udah biasa gitu, nggak angker. Tapi ya yang namanya makhluk kan nggak ada batasannya. Nah, jadi itu teman-teman cerita gue hari itu. Menurut kalian, tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jika kalian punya cerita menarik dan ingin membagikannya, bisa email kita langsung, oke? Gue tunggu. So, nantikan cerita-cerita menarik lainnya. Gue Bergas, thank you.